Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahui oleh kalian wahai sekalian saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan menjadikan akan kita oleh Allah, wa iyyakum dan akan kalian, mimman termasuk orang, saluhat yang baik, sariratuhu hatinya, wa alaniyatuhu dan anggota zahirnya, wastaqama dan istiqamah, batinuhu batinnya, wa zahiruhu dan zahirnya, ala i'tiqadil haqqi atas i'tiqad yang benar, wal amali bihi dan mengamalkan dengan i'tiqad yang benar tadi. Napa nang perlu diketahui, anna min ahammil muhimmati, bahwa termasuk sepaling penting perkara penting, ala kulli mu'minin atas tiap orang beriman, muraqabata qalbihi mengawasi hatinya, wa jawarihi dan anggota-anggota tubuhnya. Diawasi hati nih, jangan sampai ada sifat-sifat nang kada baik berendam bagana, amun nang artinya cet ada langsung dibaiki, itu Allah katujun itu. Tapi bila sampai berendam bagana badiam nang kaya hiri berendam, kaya dengki berendam di hati, memusuhi orang berendam di hati, nah itu Allah kada katujun itu. Dan mengawasi juga anggota zahirnya, mata katuju melihat nang haramkah, batis katuju melangkah nang haramkah, tadi awasi ta. Mbah diawasi hanyar wa mura'atahuma, memelihara keduanya, hati dan anggota zahir dipelihara. Wa bazlal juhdi dan mengorbankan segenap kemampuan, bi hifdzihima pada menjaga keduanya tadi, menjaga hati dan anggota zahir. Wa kaffahuma dan mencegah keduanya, hati dan anggota zahir dicegah, an masakhitillahi daripada perkara yang dimurkai Allah, wa makarihihi dan perkara yang dibenci Allah, wasti'malahuma dan menggunakan kedua hati itu, hati dan anggota zahir, wasti'malahuma dan menggunakan keduanya, hati dan anggota zahir, bimahabbillah dengan perkara nang dicintai Allah, wa maradhihi dan perkara yang diridai Allah. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh berfirman Allah, inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika tiap-tiap yang berataan tadi,
kullu tiap-tiap, kullu itu tiap-tiap, kullu tiap-tiap, ulaika yang tiga tadi. Ulaika itu kembalinya kepada yang tiga, pendengaran, penglihatan, hati. Karena adalah anhu daripada tiap-tiap nang tiga tersebut mas'ula diminta pertanggungjawaban. Nah, berataan nang tiga tadi kan ada diminta tanggung jawabnya. Kayak apa hati kita, masih hajakah menyimpan dengki, masih hajakah menyimpan permusuhan, masih hajakah hiri lawan orang yang dapat nikmat. Wal qalbu wal jawarihu bermula hati, wal jawarihu dan anggota-anggota zahir lainnya, min a'zami ni'amillahi dari termasuk sepaling besar nikmat Allah ala ibadihi atas hamba-hambanya. Faman ista'malaha maka barang siapa mempergunakan itu anggota-anggota bi ta'atihi dengan mentaati Allah, wa zayyanaha dan memperhiasi akan itu anggota serta hati bi mahabbihi dengan perkara yang dicintai Allah, wa sarafa kullan minha fima khuliqalah, wa sarafa dan dia memalingkan, dan dia wasarafa dan mendaya gunakan, wasarafa dan dia mendaya gunakan, kullan tiap-tiap, minha daripada hati dan anggota didaya gunakannya, fima khuliqalahu pada sesuatu yang dicipta dia bagi itu sesuatu, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Dan untuk tujuan itu Allah menyiapkan anggota-anggota yang membantu si manusia untuk beribadat. Siapa menggunakan hati dan anggotanya untuk taat dan memperhiasi hati dan anggotanya untuk perkara yang dicintai Allah, faqad syakaran ni'mata, sungguh dia bersyukur akan nikmat, wa hafizal hurmata dan dia memelihara akan kehormatan, wa asanal khidmata dan dia memperbagus akan pengabdian lawan Allah, walahu dan bagi si orang tersebut indallahi di sisi Allah jazaa'us syakirin balasan orang yang bersyukur, wa thawabul muhsinin dan pahala orang yang berbuat baik. Ada aja balasannya pulangan, maka Allah yang memberi nikmat lawan kita. Bila kita gunakan nikmat itu untuk taat ibadat, karena diberi pahala oleh Allah pulang, diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya Allah la yudhi'u kada mensia-siakan ajra man ahsana amala, pahala orang yang memperbagus amal perbuatannya. Wa man arsala qalbahu wa jawarihahu, siapa melepaskan hatinya, wa jawarihahu dan anggota tubuhnya, hati dan anggota tubuhnya dilepaskan, artinya di luar kendali, di luar kontrol. Hatinya kada tak kontrol, anggota tubuhnya kada tak kontrol. Fi mukhalafatil amri, pada menyalahi perintah. Wa ahmalaha dan
nelantarkan perintah, wa adha'aha mensia-siakan perintah, walam yahfazha dan tidak memelihara akan perintah. Anggota-anggota tubuh lainnya yang kayak mata, betis, telinga, macam-macam itu di luar kontrol, sehingga apa nang disuruh Tuhan, mata melihat kebaikan kada digawinya, telinga mendengar nang baik kada digawinya, betis melangkah kepada nang baik kada diturutinya. Itu orang faqad kafara ni'matallahi fiha, sungguh dia mengkufuri akan nikmat Allah fiha pada itu hati dan anggota tadi. Bila orang tuh kufur nikmat, wastaujaba dzamma, berhaklah dia akan celaan, wal uqubata dan siksaan, minallahi daripada Allah, bisa babiha dengan sebab itu kufur nikmat tadi. Wa satashhadu alaihi baina yadaillah, wa satashhadu dan selagi bersaksi anggota-anggota itu, alaihi atas itu orang, baina yadaillahi di hadapan Allah, bima amila biha dengan sesuatu yang dia memperbuat dengan sesuatu itu, bima dengan sesuatu, amila yang dia memperbuat, biha dengan itu anggota, min ma'asillah daripada maksiat kepada Allah. Apa nang dia perbuat dengan anggota tubuhnya daripada maksiat, hari kiamat kayaknya jadi saksi anggota tubuh itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim warjuluhum bima kanu ya'malun, pada hari yang bersaksi atas mereka lisan mereka, wa aydihim tangan mereka, wa arjuluhum batis mereka, bima kanu ya'malun dengan sesuatu yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini maksudnya hari kiamat, nakhtimu kami kunci, ala afwahihim atas mulut mereka, sehingga mereka kada kau berpandir untuk berdusta. Wa tukallimuna aydihim, dan memandiri akan kami, ujar Allah, aydihim tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bersaksi kaki mereka, bima kanu yaksibun dengan sesuatu yang adalah mereka kerjakan. Nah, itu hati dan anggota perlu kita jaga, perlu kita pelihara, perlu kita intai, kita awasi. Wa ammal qalbu, adapun hati, fahuwa raisul jawarihi, maka bermula hati itu adalah pemimpin anggota-anggota tubuh, wa amiruha dan panglimanya. Napa ujar hati? Hati itu nang kayak pemimpin, nang kayak panglima. Napa ujar hati? Nang lain menurut kayak apa panglima? Maju ke depan, gerak, maju, mundur, gerak. Jadi apa ujar panglima? Nah, sama hati ini panglima nih. Ujar hati berjalan, berjalan. Ujar hati guring, guring. Ujar hati cakap belukup jangan mengantuk. Nah, ya kalau anda atau hati aja itu menyuruh. Walaihi dan atas hati itu ya duru salahuha, beredar salahuha kebaikan anggota-anggota lain, wa fasaduha dan rusaknya anggota lain. Itu tergantung hati. Mata katuju lihat nang baik menunjukkan hatinya baik. Tapi bila mata itu katuju nang belihat nang kada karuan menunjukkan hati seorang rusak.
Semanggu talani juta batis talinga bila katuju nang haram tanda hati rusak, bila katuju nang baik tanda hati baik. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah pada jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila baik itu segumpal daging, saluhal jasadu kulluh, baiklah jasad seluruhnya. Wa idza fasadat, apabila rusak itu mudghah, fasadal jasadu kulluh, rusaklah jasad seluruhnya. Ala, perhatian, ketahuilah, ala, ketahuilah, wahia itu mudghah, al qalbu adalah hati. Jadi di batang tubuh ini ada sesuatu yang apabila itu baik, nang lain menggiring baik. Bila jahat, nang lain umpat jahat. Sesuatu itu adalah segumpal daging yang disebut hati. Wa ammal jawarih, wadapun anggota-anggota lain, pana'ni maka kami hendaki biha dengan itu jawarih, al-a'dha'a sab'ata anggota 7, al-aina mata, wal udhuna telinga, wal lisana lidah, wal batna perut, wal farja kemaluan, wal yada tangan, war rijla batis. Nah, jadi anggota 7 itu nang 7 ini nih. Apa? Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan batis. Fammal ainu, maka adapun mata, fahiya ni'matun azimatun, maka mata itu adalah nikmat yang besar, ala ibad minallahi, daripada Allah, ala ibadihi, atas hamba-hamba Allah, ala abdihi, atas hamba Allah. Maka mata itu adalah nikmat yang besar, minallahi, daripada Allah, ala abdihi, atas hambanya. Wa qad khalaqaha, sungguh mencipta Allah akan itu mata, lahu bagi si hamba, liyanzura, agar melihat hamba, biha dengan mata itu, ajaiba fi ajaibi masnuatihi, pada keajaiban-keajaiban gawian Tuhan, bi ardihi, pada bumi, wasamawatihi, dan langitnya Allah. Itu tujuan mata diciptakan, sekira hamba ini melihat hebatnya, mengagumkannya, ajaibnya gawian-gawian Tuhan, ulahan-ulahan Tuhan, baik nang di bumi maupun di langit. Bayazdadu, maka bertambah-tambahlah si hamba, bidzalik, dengan sebab itu malilihat dan sebab balilihat keajaiban gawian Tuhan, maka hamba itu bertambah ma'rifatan, kenal lawan Tuhan, wa yaqinan, tambah keyakinan, bi rabbihi, dengan Tuhannya, wa ta'atan, tambah taat, wa khidmatan, tambah mengabdi, lahu, bagi Tuhan. Waliyahtadiya biha fi dhulumat wa ista'ina biha 'alal hajat. Allah menciptakan mata itu juga liyahtadiya, agar dia mendapat petunjuk, biha, dengan mata, fi dhulumat, pada kegelapan. Waktu kadap berjalan di padang kadap, itu mata itu nah sangat dihimati benar tuh. Nanya tak karena kadap jalannya, untung mata ada, jadi kawa masih nah walaupun begamat berjalan tapi selamat tajainya. Wa yasta'ina, dan dia terbantu, biha, dengan itu mata, alal hajati, atas hajat-hajatnya. Kita hendak ini, kita hendak itu kan menggunakan mata, hendak menuju WC menggunakan mata, hendak menuju dapur mengambil rantang menggunakan mata, berjalan itu. Ayo bayangkan ikam sakir ikam bersyukur, nah sakira ikam bersyukur, bayangkan seandainya kita nih diambil Tuhan mata, nah bahahar ke sana kemari, bahahar ke sana kemari,
musia salah hahar ya Pak. Nah jabahar amun dasar dasar picak mau kada mau bahaharnya, tapi amun nang pura-pura picak bon guru aja bahar aja. Nah bahar bon kuring kenapa nih pina pisang genalnya aja. Sangkaan pisang mahule, pisang Ambon, soalnya senjata kawan. Fa in istamalaha fi ma khuliqat lahu kana minal muti'in asyakirin. Maka jika dia menggunakan matanya pada sesuatu yang dicipta mata bagi sesuatu itu tadi, yaitu sekira melihat keajaiban gawian Tuhan, kana minal muti'in adalah dia termasuk orang yang taat, asyakirin bersyukur dengan nikmat mata itu. Wa in atlaqaha jika dia membebaskan mata, wa arsalaha dan dia lepaskan mata, artinya mata ini lepas kendali sakahandak mata hajanya dibebaskannya mata itu beli lihat apa bima haramallahu alaih pada sesuatu yang mengharamkan Allah atas dia, minan nazari daripada memandang, ilan nisa kepada cewek-cewek, al ajanibi yang bukan muhrimnya. Ajanib itu nang bukan muhrim. Jadi ada boleh melihati bini-bini yang bukan muhrim kecuali tali hati. Berjalan tali hati ada apa-apa, tapi pertama bila tali hati ada apa-apa. Jadi bila sekali pandang itu ada berdosa, kita jalan berawan bebinian tak itihe ada apa-apa. Nang haram itu bila manjanaki aja. Menjanaki haram atau membuliki jalan tak itu asa kada puas dia cangai bahasa pulang. Nah itu haramnya itu. Boleh maitihi babinian dalam beberapa keadaan. Pertama waktu belajaran. Jadi seorang guru boleh belajar waktu belajar berhadapan lawan muridnya boleh. Tapi amun kawak kada ditarim tuh bebahalat berdinding. Tapi seandainya kada berdinding boleh. Tapi guru tuh jangan juga sementang boleh berhimat macam angin aja. Jangan baca kitab aja, nah baca kitab arti. Jangan nong berhimat macam angin aja. Apa dicangange? Satu boleh. Nang kedua boleh juga waktu jual beli ikam bajualan. Pas cewek nang bertukar boleh aja. Tapi sekadar menawarkan barang, membungkusakan. Amun bepajam kisah nang jadi orang tasawuf nih datang bibinian napa teh anak napa teh ya. Bepajam aja mata sekali bebuncalak habis barang diambil orang jadi boleh aja tapi sekadar nang menawarkan barang sekadar melayani ada boleh nang orang cangang harus aja cangang ada boleh nih tuh. Dua nang boleh. Nang ketiga boleh memandang lawan jenis itu tuh berbalik tuh misalnya si penjual bebinian ya nang butuh tukar lelakian ya. Nang ketiga boleh juga ketika pengobatan, ketika berobat
Kebetulan dokter nang maubati ini artinya lalakian. Nang beubat bebinian. Pak dokter aja, ulun garing ya dokter jaja bebinian neta. Jadi ulun minta suntik. Bujur kalau minta suntik. Jadi dokter hendak suntik di mana? Bahnu ada dokternya nang katanya penggaya aja dokter. Anak jarum halus kan jarum ganal lagi. Hah? Jadi dokternya nih. Ayo, anak jarum halus, jarum ganal jadi dokternya. Nah, jadi waktu menyuntik nih tuh, menyuntik tuh kau lebih pajam. Dokternya kisah tamatan bungin jadi dokter nih kisahnya nih. Nah, jadi lalu bapak jam menyuntik, musia salah cucuk ya Pak. Jadi artinya dibulihakan aja. Dibulihakan aja, menyuntik tuh biar nang di aurat kan. Bahkan ini banyak nang dokter spesialis kandungan itu lalakian. Jadi melayani bebinian berenak tuh lalakian. Ini ya karena bebinian tuh mungkin nggak tapi pawanian. Jadi ini spesialis kandungan spesialis tuh lalakian banyak. Karena lalakian nih pertamanya pawanian, nang ketujuh, nang kedua nya kegemaran. Apa? Jadi bila beranak tuh lagi ya nang, ayah, buat nikah, ada usahain jadi dokter segan beranak gitu lah. Wa in aslaqaha jika dia membebaskan mata wa arsalaha dan melepaskan mata fi ma harramallah pada sesuatu yang Allah haramkan atas dia minan nazar daripada memandang ilan nisa'il ajanib kepada bini-bini nang bukan mahram wasuaril jamilati dan rupa-rupa nang cantik wasuaril jamilati dan rupa-rupa yang cantik yang elok memandangnya tuh biba'itsi syahwati dengan dorongan syahwat sekali mencangi sit ujar itu syahwat sudah tuh artinya saya kira jangan itu bila tamu binian namukan mahram astagfirullah tunduk harat itu harat Faqad asa sungguh dia maksiat wa ta'arradha dan dia melintangkan diri lil iqabi untuk siksaan wal bala dan bencana. Berarti melintangkan diri untuk disiksa dan diazab. Fal yahdharil mu'minu hendaklah menghindari al mu'minu orang beriman min dzalik daripada yang demikian itu menggunakan mata kepada hal-hal yang tadi maitihi bebinian yang bukan mahram kullal hadzari akan sebenar-benar menghindari itu karena sebagaimana di penjelasan semalam bahwasanya bebinian itu bagi lelakian adalah
masa itu syaitan tempat apa tempat jabakan syaitan. Bebinian itu jabakan syaitan bagi lalakian. Bila hendak juga ada jajalannya nang halal kawin. Tapi kayak napang tamatakan pesantren dahulu itu. Nah hanya kalau satu sudah hendak ampih napa hendak kawin ya. Nah. Kalau satu masih hendak kawin, bahun bayi hendak kawin aja bahaya. Nah pengen aja, ulun bayi si pakakas ganal aja. Ada masalah nih orang, ada masalah nih orang. Bila kawin kan yang mau kusi, gina. Ikam bila tamat pesantren, bujur-bujur mamalakan ilmu, binian tuh nyaman aja, ikam nyaman aja. Hendak ikung kah dua kah tiga kah empat kah bila orang hakun wa minan nadhari ila hadin minal muslimin bi'ainil istighfar wal ihtiqar wal istighfar wal yahdharil mu'min min dzalik kullal hadar gitu. Aku nih bila nang bagaya-gaya ini awak teman jadi perlu berhibur juga. Kapalan ini masih berat. Berapa hari ini kepala berat apa kata kira-kira bawa bebini mau ambil tak bagaya aja. Berat. Jadi kalau jadi menang tegang aja jadi baca dulu hanya kita saya kira hati gembira ya lah, hati gembira, hati bahagia. Bukan aku hendak melucu-lucu di masjid ini kan, aku hendak bagai itu saya kira mengurangi awak ada nyaman ini nah. Al-Fatihah.